Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Alhamdulillah. Today is the 15th of August 2020. This is my class. Actually my class is supposed to be tomorrow. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2020. Mestinya kelas saya esok hari Ahad, tapi kerana esok kami ada acara, jadi lebih baik saya rekaman untuk hari ini, untuk kelas esok hari on Education for Sustainable Development. This is a continuation, ini adalah sambungan dari kelas yang kemarin tentang pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Yes. So, today is the 15th of August, hari ulang tahun almarhum Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, my late husband Al-Habib Sagaf. Today is his birthday and today he will be 75 years old, just like the National Day of Indonesia. The Independence Day of Indonesia is on the 17th of August 1945, and my late husband almarhum Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim was born on the 15th of August 1945. So 2 years after he was born, Indonesia received its independence. Of course, through a lot of battles, a lot of negotiations, and Alhamdulillah, my late husband almarhum Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar was born today, 75 years ago, and Alhamdulillah, like what he said, barakat, he was born on the 15th of August. 2 days later, Indonesia got its independence. Alhamdulillah, barakallah. And this morning we had tahlil, maulid, to celebrate his birthday, because he always said that he wants to be remembered on his birthday, not on his death day, like usually the Muslim ulama or all those learned people, usually they were reminded on the day they passed away. But not my late husband. He wants to be remembered like the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, to be remembered on his birthday, just like the Prophet. The Prophet is on the 12th Rabiul Awal. So every year we celebrated Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's birthday, just like every year we celebrated my late husband Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim's birthday on the 15th of August every year, inshallah. Why I was talking about birthday, because it's like what we want to call about education for sustainable development, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan, and it dia melingkupi 3 hal. I will read the slide. Sustainable development is generally thought to have 3 components: society, environment, and economy. Jadi pembangunan atau perkembangan keberlanjutan itu sebenarnya mencakupi 3 komponen. Yang pertama adalah society, masyarakat. Kedua adalah environment, lingkungan hidup atau lingkungan. Dan yang ketiga adalah economy. Kalau social, yang pertama, society, masyarakat, itu encompasses, dipecah lagi ke bagian peace, equity and democracy. Jadi social, bagian dari sustainable development itu meliputi peace atau keamanan, ketenangan, equity, keadilan, dan demokrasi. Untuk bagian kedua, environment atau lingkungan hidup, itu mencakup conservation, preservation and protection. Conservation, bagaimana kita melestarikan lingkungan kita. Preservation, bagaimana kita mengawetkan supaya hutan tidak dibakar, atau hutan dibakar memang dengan sengaja untuk membangun
mungkin untuk kelapa sawit, untuk kebun-kebun karet atau untuk tambang. Jadi itu bagian dari preservation. Dan yang ketiga adalah protection, untuk penjagaan. Environment harus di-conserve, harus di-preserve and harus di-protect. Kerana Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, menjadi rahmatan, kasih sayang lil alamin, untuk alam ini. Kerana kita yang paling cerdas dari semua makhluk di muka bumi ini. Sebab itu kita harus bisa melestarikan, menjaga dan mengamankan semua yang ada di muka bumi ini, terutama dari sudut pandang environment atau lingkungan. Next adalah ekonomi. Ekonomi itu mencakup pekerjaan. Ekonomi itu mencakup work, money and education. Ekonomi mencakup pekerjaan, keuangan dan pendidikan. Di disertasi saya S3 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ berbasis Al-Quran, dan Al-Quran is a book of knowledge. Al-Quran adalah buku tentang ilmu pengetahuan. Semua ilmu ada di Al-Quran, dan Al-Quran itu dapat digunakan sampai kiamat. Tidak bakal kadaluarsa atau backdated, ketinggalan zaman. Sebab itu penelitian saya tentang education for and sustainable development is based on the Al-Quran. Kenapa saya ada 2 laptop di sini? Yang di sini membicarakan tentang education for sustainable development in the secular world, atau dunia sekular. Kalau yang di sini adalah penelitian saya, disertasi saya tentang pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan dari sudut pandang Al-Quran, berbasis Al-Quran. Saya senang dan sangat excited, bersemangat, passionate tentang this subject, mata pelajaran ini atau mata kuliah ini, kerana Al-Quran sudah menjelaskan tentang yang namanya COVID. Jadi saya mulai disertasi saya tentang keadaan sekarang. Sebenarnya mau COVID, tidak ada COVID, mau pada pandemik, tidak ada pandemik, kita harus bisa independent, sustainable and resilient. Kerana apa? Manusia itu yang bisa survive adalah manusia yang bisa adapt to the situation and condition. Jadi manusia yang bisa bertahan hidup, yang keberlanjutan itu adalah manusia yang bisa beradaptasi dengan situasi yang kondisi seperti sekarang ini. Sekarang terjadi COVID, sekarang terjadi resesi, sekarang kita kalau kemana-mana harus pakai masker. Saya minta maaf nggak pakai masker, tapi yang juru kamera saya semuanya harus pakai masker. Kerana alhamdulillah sebelum saya masuk ke ruangan ini sudah di-spray dengan disinfektan sampai bisa pilek-pilek dan batuk-batuk, saking banyaknya disinfektan. Tetapi kita harus belajar atau mengetahui pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan, untuk supaya kita bisa, anak cucu turunan kita bisa hidup dengan menggunakan resources yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita sebelumnya dan yang harus bertahan sampai kiamat. Jadi itu tujuan dari pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Saya masuk disertasi saya dari sudut pandang situasi kondisi yang sekarang, yaitu situasi dan kondisi COVID-19. Di dalam Al-Quran sudah ada yang namanya, ini saya ada istilahnya ya, saya tu kepingin apa yang ditampilkan di layar saya bisa ditampilkan di YouTube, tapi itu belum bisa kita lakukan. Nanti insyaAllah next time saya akan berikan slide saya kepada bagian studio Banat Putri Al-Asriya Nurul Iman untuk bisa tampilkan. Jadi sambil saya ngomong, sampai saya menjelaskan, anda bisa melihat catatan saya. Jadi di dalam Al-Quran yang mengandung pembahasan mengenai virus itu terdapat dalam surah Al-Baqarah nomor ayat 26, surah Al-Baqarah ayat 243, surah Al-Baqarah 249,
Surah Hud ayat 64 sampai 65 dan Al-Anbiya surah 83 sampai 84. Di surah Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan dan tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Yang menarik adalah lafaz fama fawqaha. Yang lebih kecil dari nyamuk itu adalah virus, kata sosok yang juga penulis buku fikih COVID-19 tersebut. Jadi dalam bukunya Abdul Muta'ali menerangkan kata ba'udah atau nyamuk, ba'ud kalau kata singkatnya, tapi di sini ba'udah, nyamuk, pada ayat tersebut berposisi sebagai objek. Artinya objek yang sangat kecil itu adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala dengan makna lain. Allah Maha Besar, pemilik semesta dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala tidak malu memperkenalkan makhluk yang sangat kecil, bahkan yang lebih kecil dari itu, seperti coronavirus disease 19 atau COVID-19. Yang besarnya hanya 125 nanometer atau 0.125 micrometer. Jadi mata kuliah kita ini actually is a combination of the secular education as well as Islamic education. Jadi saya mengambil S3 disertasi saya di PT IKI kerana di situ mereka punya tagline mengislamkan ilmu pengetahuan. Kita tahu ilmu pengetahuan datang dari Islam, datang dari Al-Quran. Tetapi kerana, mohon maaf, orang-orang Islam, umat Islam terlalu sibuk, akhirnya banyak penelitian yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Jadi akhirnya banyak yang mengaku-ngaku bahwa ilmu pengetahuan itu mereka yang menemukan. Padahal the foundation of knowledge is from the Al-Quran. Jadi sekarang kami mau mengislamkan ilmu pengetahuan. So now what we are doing is that we want to Islamize, to make knowledge to become Muslim, to be part of Islam. That is knowledge, because Al-Quran is the book of knowledge. So we should make knowledge become Islam, or return knowledge to its foundation, to its founder, the Muslims, from the Al-Quran. That's how I integrate Islamic knowledge, the Al-Quran, into this topic of education for sustainable development. Saat ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mendapatkan ejekan dan hinaan dari kaum kafir. Mereka bilang, kenapa Tuhanmu menciptakan makhluk yang kecil-kecil? Kata Abdul Muta'ali. Mereka, kata Abdul Muta'ali, tidak sadar kemampuan mencipta makhluk dari yang besar, yang sangat besar, hingga yang kecil dan sangat kecil, sekaligus memiliki variabel lengkap, justru menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Dalam tafsir Jalalain diterangkan, makin maju pencapaian seseorang, produk yang ditemukannya makin kecil. Contoh, pada 1947, CPU, komputer, berbentuk sangat besar. Jadi kalau di tahun 1947, komputer itu sebesar rumah ini, sebesar ruangan ini. Itu komputer di zaman itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dalam pengembangannya, justru prosesor dikembangkan dalam bentuk yang kian lama kian kecil, kata dia. Contoh, I don't want to bribe, saya nggak mau pamer, tapi ini adalah handphone yang baru. This is the Samsung Fold. Ini handphone sangat mahal kerana dia bisa dilipat atau yang namanya di-fold. Jadi dia bisa menjadi tab, bisa di-fold atau dilipat. Ini hadiah ulang tahun saya. 14 Januari 2019. From my children. Alhamdulillah.
Jadi itu yang sekarang terjadi, semakin kecil itu barang itu semakin mahal. Contoh, saya beli laptop Vaio ini di 2010. Jadi almarhum Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syobaka bin Salim, almarhum suami, sebelum meninggal di 12 November 2010, saya beli ini dengan almarhum itu di September. Waktu itu kami bulan puasa. Habib bilang, Wahid, yuk kita cari laptop yang paling bagus kerana kamu kan mau kuliah, harus barang yang bagus. Jadi kami dapatkanlah ini. Dan this is a very rare collector's item, Vaio crocodile skin. Tapi kalau anda lihat, ini kan 2010 dan ini saya beli di 2020. Maybe I bought this like 3 years ago, 3 tahun atau 2 tahun. This is very heavy, sangat berat, bulky. This is very slim, kecil. Dan harganya, of course, ini 2 kali lipat yang ini. Tapi this is a collector's item, sangat langka. Kalau ini alhamdulillah biasa aja. Tapi tetap yang mahal itu kerana yang ini, kerana dia yang lebih kecil dan lebih tipis. Jadi kemana-mana itu bahu itu nggak pengkor gitu. Nggak perlu harus dipici-pici bahunya. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Barang yang tambah lama, tambah kecil, itu yang menjadi tambah lama, tambah mahal. Di surah Al-Baqarah 243, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum alwafu. Dia punya cetakannya kurang bagus ya. Diyarihim wa hum alwafu hadharal mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Mohon maaf lahir batin kalau sebutan saya kurang fasih, kerana saya belajarnya literature, English literature, dan saya hanya mencoba menggabungkan, bukan hanya, actually I'm forcing myself to be able to integrate Al-Quran and the education for sustainable development. Jadi saya memaksa Al-Quran itu harus masuk, kerana Al-Quran itu memang dasar dari semua ilmu pengetahuan. Jadi terjemahannya dari surah Al-Baqarah ayat 243, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan kerana takut mati? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Abdul Muta'ali menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, Asbabun Nuzul, ayat ini dirujuk pada riwayat Abdullah bin Abbas bahawa saat itu ada 4,000 orang dari Bani Israel yang keluar dari kampung Dawar dan dekat Iraq lantaran takut tertular virus. Mereka melakukan migrasi ke wilayah lain, tetapi justru di wilayah yang baru itulah mereka tewas. Ajaibnya, informasi keluarnya Bani Israel dari kampung demi menghindari epidemi virus itu berdasarkan petunjuk diksi hadharal maut, takut mati. Kata hadharan, takut mati, berbeda dengan diksi takut mati yang lain dalam hazanah, kosakata bahasa Arab seperti khaufan, khawatir, atau khasyatan, takut, tulis Abdul Muta'ali. So fun ya, bisa, I wish I can speak Arabic very well, but this is I just try my best. Saya coba yang terbaik. Jadi ketika terjadi wabah atau virus, ketika kami dengar pertama kali di 19 Maret itu, saya tahu bahawa santri-santri kalau enggak pulang cepat, mereka tidak boleh pulang lagi, kerana memang itu yang sabdakan oleh Rasulullah SAW ketika terjadinya wabah, taun, epidemi, atau apalagi sekarang pandemi, itu kita tidak boleh lari keluar
Terus akhirnya bercampur aduk dengan yang sakit, dengan yang tidak sakit, akhirnya semuanya menyebar. Memang paling bagus itu tetap di rumah. Work from home, ibadah from home, study from like what I'm doing now. That's why sebenarnya saya tu nggak berfikir untuk daring atau di YouTube, because anak saya bilang, Umi tu kalau ngajar tu banyak beletenya, itu bahasa Melayunya, belete tu ngomel, marah-marah. Because you know these students, they are sometimes inattentive, kadang tidak memperhatikan, berhayal, bengong, dan we cannot expect much from this young generation. Kita tidak bisa mengharapkan banyak dari generasi muda yang ngelamun, berhayal, main TikTok, main social media, Instagram, hanya eksisnya di handphone. Tapi bila disuruh berdakwah, disuruh membantu orang-orang yang kesulitan, disuruh belajar, pidato, ceramah, ketakutan, malah minder, malah malu. Beraninya di handphone atau di social media. That is not the reality and that is not real life. So we should make full use of our time. Setiap jam yang ada di kehidupan kita itu harus bermakna dan harus dijadwalkan. Saya besok akan keluar kota. Jadi sekarang pelajaran saya mestinya besok saya push forward supaya sekarang dilakukan rekaman. Mungkin tak bisa lama like the last time, less than 1 hour, kurang dari 1 jam. Tapi yang paling penting, Umi minta tolong mahasiswa-mahasiswa atau siapa aja yang nonton YouTube ini, tolong dibuka Al-Quran, dilihat, dibaca tafsirnya. Sangat nikmat membaca Al-Quran, terus kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita, apalagi dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Umi pernah nonton di TV waktu itu kalau terjadinya musibah, bala, atau seperti sekarang tahun, penyakit, pandemik, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus bersabar. Yang kedua, kita harus ridho, kerana kita harus sangka baik. Ini semua adalah dari Allah. Pasti yang diberikan Allah itulah yang terbaik. There's always a silver lining in every cloud. Jadi harus selalu husnudzon, sangka baik sama Allah. Dan yang terakhir, yang paling tinggi itu adalah harus banyak bersyukur. Tidak semua orang loh bisa menikmati atau merasakan COVID. Dan pandemik ini seperti ini akan hanya datang sekali dalam 100 tahun. Apakah 100 tahun lagi kita masih hidup untuk menemukan pandemik yang berikutnya? Tetapi hati-hati juga. Kemarin Umi baca di satu buku tentang how come kenapa COVID itu bisa terjadi. I'm sorry, I lihat sebentar ya. Okay. Because you need to know the book. Kalau anda kurang kerjaan, anda mau baca, mungkin this is the latest book on COVID by what's the name of the writer? Sebentar ya. Okay, I found the book. Jadi ini adalah buku pegangannya Umi untuk kasus COVID-19 ini. Buku yang ditulis oleh Mackenzie Deborah atau Deborah Mackenzie, COVID-19, The Pandemic That Never Should Have Happened and How to Stop the Next One. Hatchet, July 2020. Jadi baru ditulis di 2020. Veteran science journalist Mackenzie delves into the history of COVID-19 along with earlier outbreaks in order to explain the unlearned lessons that contributed to the pandemic. She explains how in 2013 the coronavirus was discovered by 2 labs, one in China, another in the United States. Warnings were issued of the threat posed to humans, yet no action was taken. The author details reasons why the world was unprepared for this specific pandemic and why humans remain unprepared for the next viral strains that will surely follow. Governments did not listen to the warnings and were therefore caught off guard.
when the pandemic emerged. The World Health Organization was limited in the scope of its own action. Mackenzie does not attempt to answer all of the questions, but emphasizes how it could have been prevented. That more pandemics will come and may be worse, and that we must use our experiences with COVID-19 to plan for the next emerging virus. She closes with a series of lessons for the future. Verdict: this readable, essential account for all readers will be of particular interest to anyone working in public health. Rachel Owens, Daytona states, called Leap Floor. Jadi terjemahannya adalah, penulisnya adalah Deborah Mackenzie. COVID-19 adalah pandemi yang seharusnya tidak pernah terjadi dan cara menghentikan penyakit berikutnya. Hachette, Julai 2020. Jurnalis sains veteran Mackenzie menyelidiki sejarah COVID-19 bersama dengan wabah sebelumnya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipelajari yang berkontribusi pada pandemi. Dia menjelaskan bagaimana pada 2013 virus corona ditemukan oleh 2 laboratorium, satu di China, satu lagi di Amerika Syarikat. Peringatan dikeluarkan tentang ancaman yang ditimbulkan kepada manusia, namun tidak ada tindakan yang diambil. Penulis merinci alasan mengapa dunia tidak siap untuk pandemi spesifik ini dan mengapa manusia tetap tidak siap untuk jenis virus berikutnya yang pasti akan menyusul. Pemerintah tidak mendengarkan peringatan dan oleh kerana itu menjadi lengah ketika pandemi muncul. Lingkup tindakan Organisasi Kesihatan Dunia terbatas. Mackenzie tidak berusaha menjawab semua pertanyaan tetapi menekankan bagaimana hal itu dapat dicegah. Bahawa lebih banyak pandemi akan datang dan mungkin lebih buruk, dan bahawa kita harus menggunakan pengalaman ini dengan COVID-19 untuk merencanakan virus yang muncul berikutnya. Ia menutup dengan serangkaian pelajaran untuk masa depan. Kesimpulan, catatan penting yang dapat dibaca untuk semua pembaca ini akan menjadi perhatian khusus bagi siapapun yang bekerja di bidang kesihatan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah prevention is better than cure. Mencegah lebih baik dari mengobati. Okey, kita masih di sustainable development, education for sustainable development dalam situasi coronavirus. Di dalam Al-Quran itu sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana makhluk yang sangat kecil itu bisa menjadi musibah yang sangat besar. Jadi kalau di surah Al-Baqarah 249 itu adalah tentang bala tentara Talut. Bagaimana ini sebenarnya this is very interesting. Kalau saya lihat dari Al-Kisah ini di surah Al-Baqarah ayat 249, maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali seciduk dengan tangannya. Tetapi mereka minumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan bertemu dengan Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Mengutip Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, Abdul Muta'ali menjelaskan bahawa pasukan yang meminum di sungai tersebut justru tambah merasakan haus dan kering di bagian tenggorokan. Tidak berhenti di situ, yang paling akut adalah tubuh sebagian pasukan Talut menjadi lemah dan merasakan demam yang sangat tinggi. Kerana air sungai itu sudah terkontaminasi. Makna ini didapat dari 2 diksi. Mubtaliqun, yakni Allah mengujimu dengan bala penyakit, dan bin nahar, sungai. Kalimat mubtaliqun, Allah menguji kalian, berasal dari kata bala yang artinya musibah atau ujian.
Dalam beberapa kamus, balak juga biasa diartikan dengan ahad atau virus, tulis dia. Can you imagine all this connection, Al-Quran with the virus, coronavirus, and then from there we can connect to the education for sustainable development. Kan tadi kan saya sudah jelaskan bahawa sustainable development comprises of three components. Number one, society. Number two, environment. And number three, economy. Dari ayat-ayat Al-Quran yang saya sudah jelaskan tadi, itu banyak yang dibicarakan adalah environment, conservation, preservation, and protection. Tetapi juga di situ ada yang namanya social, society, masyarakat. Dan ketika orang sakit, pasti ekonominya akan terganggu. Itu semua saling integrated and saling terconnected. Okay, next in the slide for education for sustainable development. Jadi kita sebenarnya masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang virus, tentang makhluk kecil, tentang wabak, balak. Cuma manusia ni malas baca, malas pegang Al-Quran. Padahal semuanya sudah ada di situ. Jadi ini ada dari hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana menghadapi wabah seperti sekarang yang sedang terjadi di masyarakat dunia, yang tengah diuji dengan kehadiran wabah coronavirus COVID-19. Pandemi yang bersumber dari virus COVID-19 menjadikan beberapa negara mendeklarasikan kebijakan lockdown atau larangan keluar dan masuk suatu kawasan demi mengurangi proses penularan wabah. Saran lain dipercaya bisa memperlambat laju penyebaran penyakit menular adalah dengan cara menerapkan anjuran social distancing, yakni inisiatif pribadi untuk menghindari keramaian dan kerumunan atau membuat jarak dengan orang yang sedang sakit. Rasulullah SAW juga pernah meneladankan sikap kepada para sahabatnya terhadap mengidap penyakit menular. Berikut adalah 5 langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW demi mencegah perkembangan jumlah orang dengan suspek pandemi. Nombor 1 adalah menghindar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular. Dalam hadis Nabi mencontohkan penyakit kulit berupa lepra yang bisa menular melalui sentuhan kulit. Next, number 2, tegang rasa. Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahawa Nabi menyarankan para sahabatnya untuk mengucilkan penderita tersebut. No. Akan tetapi langkah yang diimbau Nabi ini justru lebih menitik beratkan kepada semangat kepedulian dan tegang rasa. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari bahawa Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kamu lama-lama memandang orang-orang yang sedang sakit lepra. Hadis ini merupakan penanda bahawa berkontak berlebihan dengan penderita penyakit menular di masa itu bisa memberikan dampak penderitaan pengidap dari sisi psikologis. Bisa orang tersebut jadi minder, jadi malu, kan kasihan. Next, number 3 is tawakal. Berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang paling dianjurkan Rasulullah SAW. Ihwal penyakit menular, Nabi bersabda, tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek dan tidak ada penyusupan kembali reinkarnasi ruh orang mati pada burung hantu. Riwayat Muslim. Jadi next is number 4, bersabar. Tadi kan saya bilang harus
Bersabar. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit tahun, Rasulullah SAW bersabda, tahun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin. Riwayat Bukhari. Sabar dan tidak cepat panik menjadi solusi yang disarankan Rasulullah SAW dalam menghadapi pandemi. Masih dalam hadis yang sama, Nabi melanjutkan, tidaklah seorang hamba yang di situ terdapat wabah penyakit tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahawa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Next, number 5, nomor 5 adalah optimistic atau husnudzon, sangka baik. Pesan yang tak kalah penting dari Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun perasaan baik, optimistik, berdoa dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawannya. Riwayat Bukhari. Tadi saya baru nonton di berita, katanya dari Universitas Airlangga, UNAIR, sudah menemukan obat dari COVID-19 dan insyaAllah sudah bisa diedarkan di bulan September. This is August, bulan depan September. Jadi Alhamdulillah sudah ditemukan obat COVID-19 dari Universitas Airlangga Surabaya. Hebat orang Indonesia. Kita tidak perlu beli-beli dari luar. Jadi sekarang kita bisa buat obatnya, kita bisa jual keluar. Hebat kan? Yang penting jangan putus asa. Harus banyak tawakal dan husnudzon, sangka baik, optimistik. Wabah corona hanya ujian, teguran sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia tetap mengingat kekuasaannya yang tiada berbanding. Berprasangka baiklah bahawa dengan kasih sayangnya Allah akan segera mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak lama. Jadi bagaimana kita sambungkan dengan Education for Sustainable Development. Jadi di sini ada penjelasan tadi. What is Education for Sustainable Development? It includes 3 components: society, environment, and economy. Society. This is the definition for society. Understanding of social institutions and their role in change and development, as well as the democratic and participatory systems. Jadi society atau masyarakat dengan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan adalah memahami bagaimana institusi sosial dan peran mereka di dalam perubahan dan perkembangan, juga dalam demokrasi dan juga dalam sistem demokrasi dan participatory. Participate is like involve. Jadi bagaimana kita terjun, ikut serta. Yes, participate, ikut serta dalam sistem tersebut. Environment, awareness of the resources and fragility of the physical environment and the effects on its human activity and decisions. Lingkungan hidup atau lingkungan adalah kesadaran tentang resources, sumber-sumber, dan bagaimana fragile, rapuhnya lingkungan fizikal kita, fisik lingkungan kita ini, dan efeknya pada aktivitas manusia dan keputusan-keputusannya. Jadi apa yang kita lakukan itu akan akan mempengaruhi banyak orang, banyak hal. What goes around comes around. Jadi apa yang berputar itu akan balik lagi. Jadi kalau kita berbuat kerusakan di alam, kita buang sampah di alam, di sungai, di laut, ya nanti akan balik ke kita juga. Ikan-ikan mati makan sampah plastik yang kita buang di laut, akhirnya kita nggak bisa makan, akhirnya laut jadi contaminated, sungai penuh dengan
bangkai-bangkai ikan, penuh dengan bangkai-bangkai sampah-sampah yang kita buang. Manusia diciptakan Allah punya otak, punya akal untuk berfikir. Tetapi banyak yang tidak mempedulikan orang lain, lingkungan mereka. And all of us is gonna suffer. Semuanya dari kita akan suffer, akan merana kalau bahasa Melayunya. I don't know what's the Indonesian word. Just open your dictionary. Jadi akan sengsara. Yes. Jadi kita harus ingat, whatever we do itu akan mempengaruhi semua orang, semua hal. Jadi walaupun kita merasa ini hanya sebungkus permen yang kecil, no big deal, dibuang aja di selokan. Tapi itu kan akan numpuk. Akhirnya jadi tambah lama tambah banyak. Akhirnya jadi selokannya jadi buntu. Akhirnya jadi macet. Akhirnya jadi banjir. Akhirnya jadi longsor. There is a chain of reaction gara-gara hanya satu bungkus kulit atau satu bungkus permen. Ini contoh, kita lihat di atas. Saya coba lihat. Ini adalah contoh kreativitasnya santri Al-Asriyah Nurul Iman, bagian percetakan. Bayangkan ini semua fotonya almarhum Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Itu semuanya dibuat dari bungkus rokok, bungkus permen, sampul, kopiko, dan apa lagi Yang ini kopiko, yang ini kopiko tapi yang putih. Ini permen yang bungkus yang warna hijau untuk shawlnya. Terus ada untuk sorbannya warna putih. So how creative. Bayangkan ini kalau kita jual ini bisa berapa juta ini. Daripada dijadikan sampah, lepas tu bikin banjir, kan kita bikin kreasi, bisa dijual, bisalah dapat uang. Sebenarnya we can from zero to hero. Semua itu tidak perlu dibuang, semua itu tidak perlu dibakar. Semuanya itu bisa menghasilkan uang. Yang penting kita kreatif dan rajin. Sebenarnya di Indonesia itu tidak ada orang yang miskin, yang ada orang malas. Karena apa saja kita bisa dapat di Indonesia. Kita mau makan, kita petik aja daun-daun, semua daun bisa dimakan kecuali daun pintu, daun jendela dan daun telinga. Tinggal ulek-ulek sambal, sudah makan nasi, lalap, daun-daun, daun singkong, daun apa lagi pokoknya macam-macam daun lah. Terus kita mau makan ikan, tinggal mancing aja di sungai. Kan di Indonesia banyak sungai. Everything is free, everything is there. Yang penting jangan ambil orang punya, jangan ambil tetangga punya. Itu aja. Masih banyak yang halal. Kenapa kita mesti cari yang haram? Next, economy. Jadi from society, masyarakat, ke environment, lingkungan, then ke economy. Sensitivity to the limits and potential of economic growth and the impact on society and on the environment, with a commitment to assess a personal and societal levels of consumption out of concern for the environment and social justice. Mana orang tika kita? Ambil kau orang tika? Gak apa-apa, it's okay. Okay. Jadi ekonomi atau sensitivity to the limits. Jadi ketika kita kan selalu ada di sini orang tika. Thank you, syukran. Saya nggak bakal minum kalau bukan oin tika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Air cantik, sebab itu saya tetap cantik and awet muda. Bismillah. Dipakai untuk minum, jangan buat cuci muka, sayang. Mahal. Jadi economy, sensitivity to the limits and potential of economic growth and the impact on society. Jadi ketika kita sensitif terhadap limits atau
and potential of economic growth, potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sensitif terhadap limit-limit dan perkembangan ekonomi, potensi dari perkembangan ekonomi dan impact atau impact on society, untuk masyarakat dan lingkungan, with a commitment to assess a personal and societal levels of consumption, dengan berkomitmen untuk mengakses, untuk menilai level dari pribadi kita dan society kita atau masyarakat kita tentang konsumsinya out of concern, kerana kita peduli terhadap lingkungan dan social justice atau keadilan sosial. Jadi ekonomi itu maksudnya adalah, dalam sudut pandang education for sustainable development, adalah bagaimana kita sensitif terhadap limit atau potensi perkembangan ekonomi kita. Apa yang kita lakukan akan mempengaruhi masyarakat dan environment kita dengan kita melakukan ekonomi. Ekonomi itu kan tadi keuangan, terus ada pendidikan, dan juga satu lagi apa yang namanya ekonomi kan bekerja, keuangan dan pendidikan. Jadi dengan kita melakukan aktivitas berekonomi, Jadi dengan kita melakukan aktivitas berekonomi itu, kita harus sensitif terhadap perkembangan ekonomi, potensi dan limitsnya, dan juga impactnya pada masyarakat dan lingkungan. Dengan kita harus berkomitmen untuk menilai tahap-tahap pada pribadi dan pada masyarakat, bagaimana kita mengkonsumsi apa yang kita lakukan, itu akan mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Dan kita lakukan apa saja konsumsi yang kita konsumsi setiap hari, itu harus kita memperhatikan lingkungan kita dan keadilan sosial. Thus, achieving sustainable development will require balancing environmental, societal, and economic considerations in the pursuit of development and an improved quality of life. Jadi untuk tercapainya perkembangan berkelanjutan, kita membutuhkan balancing, harus balance, seimbang antara lingkungan, environmental, societal, masyarakat, and economic considerations, dan konsiderasi ekonomi. Itu harus dipertimbangkan untuk mendapatkan perkembangan, untuk tercapainya perkembangan, dan juga untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi jangan kita terlalu boros, jor-joran, merusak lingkungan. Itu akan, ketika kita merusak lingkungan, akan merusak masyarakat. Semuanya jangan alasan, ini kan untuk kepentingan untuk ekonomi, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kekayaan, bagaimana kita bisa hidup nyaman, enak, tapi kita nggak memikirkan dari sudut pandang environment dan impactnya, akibatnya terhadap masyarakat atau society. Jadi di 2002 UNESCO itu memberikan penjelasan tentang education for sustainable development is a dynamic concept that encompasses a new vision of education to empower people to assume responsibility for creating a sustainable future. Its overall aim is to empower citizens to act for positive environmental and social change, implying a participatory and action-oriented approach. Jadi ketika Umi baca, anda-anda yang di rumah mungkin kemungkinan sambil baring-baring, tidur-tiduran, harus ikut bacaan Umi, ya, supaya anda bisa pronounce properly dan yang lebih baik. Jadi menurut UNESCO di 2002, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan adalah
konsep yang dinamis yang mencakup a new vision, pandangan baru tentang pendidikan, bagaimana memperkuat manusia, orang untuk bertanggungjawab dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Its overall aim is to empower citizens. Tujuannya secara keseluruhan adalah untuk memperkuat masyarakat untuk bertindak lebih positif terhadap lingkungan, environmental, dan perubahan sosial, implying a participatory, maksudnya adalah supaya kita lebih terjun, ikut, serta dan action-oriented approach. Pendekatannya adalah dari sudut pandang tindakan atau action. Jadi jangan no action, talk only. Jadi hanya ngomong aja, kasih tahu ini, tapi tidak terjun langsung, tidak ikut serta, tidak melakukan, tidak bertindak. Dan itu yang akan merugikan kita semua bersama. Jadi Umi sampai di sini aja. InsyaAllah kita akan lanjut di minggu hadapan. Tolong anda-anda catat. Nanti Umi akan kasih link slide-nya, Education for Sustainable Development. Terus Umi juga akan kasih ayat-ayat dari Al-Quran tentang COVID-19. Terus juga ada ayat-ayat tentang Education for Sustainable Development. Jadi terus belajar walaupun anda harus di rumah. InsyaAllah dari situ berkat kesabaran kita, berkat tawakal kita, berkat husnudzonnya kita, berkat ridhonya kita dan bersyukurnya kita, InsyaAllah COVID ini akan cepat hilang, cepat selesai dan kita bisa cepat bisa belajar, kumpul di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Jaga kesihatan anda, jangan keluyuran, jangan keluar sana, ketemu teman, kumpul-kumpul. Ingat, setiap anda keluar harus pakai masker dan anda harus sering cuci tangan anda dengan sabun, jaga jarak. Seperti Umi sekarang dengan ustazah-ustazah di sini yang bagian kamera, bagian studio. Umi tidak pakai masker tapi mereka memakai masker. InsyaAllah kita saling menjaga, kita bertahan, kita harus kuat memperjuangkan nasib bangsa Muslim Indonesia. Bagaimana kita harus jihad melawan kemiskinan, jihad melawan kebodohan. Jaga diri masing-masing. Fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liqa. See you again. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.